Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya, atas rahmat dan limpahan nikmatnya pada kita sekalian. Pada malam ini dengan izin Allah dan taufiknya di malam Rabu 9 Jumadal Ula 1440 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, mengkaji hadis-hadis beliau yang pokok, hadis-hadis yang merupakan kaidah penting dalam Islam yang dihimpun oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qaidah fil Ilm wal Akhlaq was Suluk, 50 kaidah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang persoalan ilmu, akhlak dan suluk. Hadirin sekalian, pada perjumpaan kita yang paling terakhir malam Rabu yang lalu, kita sudah mulai membahas kaidah yang ke-45, Al-Qaidatu An-Nabawiyatu Al-Khamisatu Wal-Arba'un, kaidah yang ke-45, kaidah yang berbunyi i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Kita sudah sebutkan bahwa kaidah ini berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan ketika Nabi SAW satu hari duduk-duduk dengan para sahabatnya dalam penguburan jenazah salah seorang sahabat, lalu beliau mengingatkan atau menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu bahwa setiap kita telah ditetapkan apa akhir dari kesudahannya, apakah dia akan termasuk penghuni surga ataukah dia termasuk penghuni neraka. Lalu pada saat mendengarkan pernyataan ini, sebagian sahabat bertanya, dan ini pertanyaan bagi kita adalah pada tempatnya atau pertanyaan yang wajar untuk diutarakan, ditanyakan, di mana mereka mengatakan kalau memang kita semua ini sudah ada tempat yang ditentukan kesudahannya nanti di hari kiamat, ada di antara kita yang sudah ditetapkan masuk surga dan ada di antara kita yang sudah ditetapkan masuk neraka, maka apa gunanya lagi kita untuk beramal? Karena ujung-ujungnya kita akan menuju ke tempat yang memang sudah ditetapkan bagi kita. Lalu Nabi SAW mau mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua umatnya bahwa tidak demikian dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah, konsep takdir, beriman kepada takdir yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh ajaran Islam, adalah meyakini bahwa semua yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah apa kesudahan kita di hari kiamat kelak. Namun kita tidak mengetahuinya apa rahasia Allah terhadap kita, maka kita diperintahkan untuk berupaya, berusaha menuju yang terbaik, dan seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan baginya. Dan kawan sekalian, sudah juga dijelaskan bahwa dengan memahami hal ini, yang kita dituntut untuk berusaha, untuk berusaha, karena kita diperintahkan untuk terus bekerja
beraktivitas, dan di depan kita hanya ada dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga, yaitu entah kita akan maju ke depan, akan meningkat kualitas kita, atau kita akan mundur ke belakang, akan merosot terus kualitas kita. Allah mengatakan, liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau ke depan, maju, meningkat kualitasnya, atau siapa yang mau mundur dan terus turun merosot kualitasnya. Dan tidak ada opsi yang ketiga, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Maka kita diperintahkan untuk terus bergerak, untuk maju menuju kemuliaan dan menuju kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, hadis kita ini menjelaskan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, bahwa potensi-potensi yang kita miliki ketika kita kembangkan dan kita mengerjakan amalan-amalan yang telah Allah takdirkan bagi kita, yang Allah mudahkan bagi kita, dan terus kita menggali potensi-potensi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya, akan memberikan pahala jika yang kita lakukan adalah kebaikan, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya dengan dosa-dosa jika kita yang lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Kan itu bagian akhir dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita sudah sebutkan, mengutip apa yang dijelaskan oleh Syekh, bahwa orang yang menginginkan Allah dan meniatkan amalannya karena Allah dan senantiasa berupaya untuk meraih ridha Allah, maka biidznillah akan mendapatkan taufik dari Allah. Allah akan menjadikan dia cinta kepada keimanan, dan keimanan menjadi manis baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya kebaikan-kebaikan. Dan juga di bagian akhir dari pembahasan kita membacakan firman Allah dalam surat Al-Kahfi dan dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan bahwa di depan kita ada dua pilihan. Siapa yang mau beriman maka dipersilahkan, dan siapa yang mau kekufuran juga dipersilahkan, namun masing-masing harus siap dengan konsekuensi dari pilihannya itu. Jadi kita diberikan hak untuk memilih, dan kita bisa menuju ke sini dan menuju ke sana. Tapi jangan salahkan siapa-siapa jika kita sendiri memilih untuk diri kita kebinasaan dan kesengsaraan. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa di antara kalian mau beriman, silahkan, ada kesudahannya surga Allah, dan siapa yang mau kekufuran silahkan juga, dan kesudahannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Syekh menyebutkan setelah itu, setelah menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Maidah di ayat ke-16, beliau mengatakan bahwa takdir yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya ini dalam seluruh keadaannya, seluruh perbuatannya, dan seluruh sifat-sifat hamba tersebut. Jadi takdir Allah kepada hamba-hambanya itu berlaku untuk semua hal, keadaan-keadaannya, sifat-sifatnya, perilaku dan amalan-amalannya. Sampai kata beliau, merupakan takdir Allah adalah al-ajsu wal kais. Al-ajsu wal kaisu. Al-ajz, kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan seseorang, wal kais, dan kecerdasan. Itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ada orang yang tidak punya kemampuan, tidak berdaya, lemah semangat dan lemah juga fisik, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Wa al-kais, dan kecerdasan, itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Syekh menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin. Setiap sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Hatta al-ajz wal kais, sampai al-ajz, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, wal kais, dan kecerdasan.
Ini juga sudah merupakan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, dua sifat ini adalah sifat yang bertentangan. Al-wasfani al-mutadaddani. Dia adalah dua sifat yang bertentangan, yang mana untuk sifat yang pertama yaitu al-ajz, maka ujung-ujungnya adalah seseorang akan mendapatkan kegagalan dan kerugian. Sebaliknya, sifat al-kays ketika dimiliki oleh seseorang, maka kesudahannya adalah kesudahan yang baik, yaitu diantaranya adalah al-jiddu fi ta'atir rahman, akan menjadikan dia semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu huna al-ajzu alladhi yulamu alaihi al-'abd. Kata Syekh di sini, al-ajzu yang dimaksudkan di sini bukan adamul istita'ah, tapi al-ajzu yang dimaksudkan adalah tidak adanya semangat, tekad yang kuat, keinginan untuk melakukan kebaikan. Adapun adamul istita'ah ini yang tidak disalahkan, ya, sebagaimana Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita. Allah tidak membebani kita melainkan kesanggupan kita. Allah tidak akan menghisap kita ketika kita tidak naik haji umpamanya, karena kita tidak sanggup naik haji umpamanya. Allah tidak akan menghisap kita ketika tidak membayar zakat, ketika memang kita tidak punya sesuatu yang bisa kita bayarkan untuk zakat harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghisap ketika kita punya kemampuan tapi kita malas-malasan, tidak tertarik untuk melakukan hal tersebut. Ini yang disebut dengan al-ajz. Ya, dan ini yang dimaksud dalam hadis yang pernah kita bahas, wala ta'jaz. Al-mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Dan kita sudah sebutkan di antara semua makna kuat di situ, maka makna yang paling rajih di antara mukmin kuat adalah kuat semangatnya, kuat pendiriannya, kuat tekadnya. Karena dilawankan atau diperhadapkan dengan kemungkinan kedua, orang-orang yang al-ajz, orang yang tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Jadi kata beliau, al-ajz yang dimaksudkan adalah alladhi yulamu alaihi al-abdu wa huwa adamul iradah. Jadi sesuatu yang dicela seseorang ketika memilikinya, yaitu tidak adanya keinginan, tidak adanya tekad, wal kasal, dan kemalasan. Lal ajsul ladzi huwa adamul qudrah, bukan al ajz kelemahan, yaitu orang yang tidak mampu memang melakukan ketaatan. Kata beliau, amma ahlus sa'adah fayasiruna li amalis sa'adah wa tilka yaksibuhum wa tilka bikaisihim wa taufiqihim wa lutfillahi bihim. Itu tadi orang yang celaka. Adapun orang yang bahagia adalah mereka-mereka yang berjalan untuk melakukan amal-amal yang menuju kebahagiaannya, dan itu disebabkan karena kaisnya, kecerdasannya, dan taufik Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah terhadapnya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, ini hal penting, ya. Kalau kita tahu bahwa kemudahan datang dari Allah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, ketika kita mudah melakukan kebaikan maka itu datang dari Allah. Maka di sini Syekh mengingatkan kita pada satu hal, dan ini beliau kutip dari kitab Al-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair, ya, kitab dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu ta'ala. Beliau katakan, dan ini perlu diperhatikan, ya, agar kita tidak tertipu pada diri kita sendiri. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dikutip oleh Syekh di sini, beliau mengatakan, idza kanatil hidayah masrufatan wal istiqamah ala masyiatihi mauqufah wal aqibah mughayyabah. Ya, kata beliau, jika saja hidayah itu bisa dipalingkan, bisa dibolak-balikan, bisa didatangkan dan pergi, dan istiqamah itu
adalah suatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kesudahan kita? Mughayyabah, kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Dan juga iradah tidak kita ketahui. Dan kadang juga tidak mampu untuk kita kuasai. Fala ta'jab bi imanik. Ya, jadi kalau banyak hal-hal itu memang bukan di luar kemampuan kita, maka jangan kalian sampai takjub terhadap keimanan kalian. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan beriman, maka jangan sampai kita takjub terhadap diri kita. Karena ini semuanya datang dari Allah. Dan apakah ini terus ada sama kita? Ini juga masalah gaib yang kita tidak tahu. Karena itu jangan sampai kita gurur, ya, sampai kita tertipu, takjub, ujub, ya, ujub terhadap diri kita. Kata beliau, fala ta'jab bi imanik wa salatik. Jangan kamu ujub terhadap keimananmu, jangan pada salatmu, wa jami' qurabik, dan seluruh takarrubmu kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita memiliki sifat ujub, bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Kenapa ikhwas sekalian tidak boleh kita ujub? Fa innaha min mahdi fadli rabbik wujudihi. Karena semuanya itu ketika kita beriman dengan iman yang kuat, ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa melakukan seluruh jenis kebaikan, semata-mata itu dari keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Daulallah walaula hidayatullah mahtadaina wa ma shallaina wa ma tazakkaina wa ma zakkaina wa ma sumna. Seandainya bukan karena Allah, bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak salat, kita tidak beriman bahkan, dan tidak puasa, tidak zakat, dan tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Farubbama, ini juga kenapa tidak boleh kita ujub? Karena keadaan hari ini ikhwas sekalian belumlah jaminan. Kata beliau, boleh jadi farubbama salabaka angka, Allah boleh saja Allah akan mencabut darimu keimanan tersebut. Fa waqa'ta fi hawatin nadam haitsu la yanfa'un nadam. Boleh jadi iman tersebut, semangat ibadah tersebut dan ketaatan-ketaatan Allah cabut darimu, maka kamu jatuh pada penyesalan yang tidak ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Ini juga hal yang penting, ya, dari pemahaman kita pada sabda beliau, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu, bahwa ketika kita dimudahkan dalam ketaatan, semua adalah ciptaan Allah. Dalam artian semua adalah takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini juga ada hubungannya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita kenal. Namun ini hadis lebih lengkap untuk memahamkan kita sabda Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ada bagian akhir yang mengerikan, di mana Nabi kita SAW mengatakan, wa innal abda wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hidupnya kelihatannya terus melakukan amal-amal ahli surga, penduduk surga, hingga dikatakan tidak lagi ada antara dia dengan surga jaraknya kecuali zira', sehasta. Tapi ketika kematian menjelang, seakan-akan dia sudah hampir masuk surga, datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan buku takdirnya bahwa dia adalah ternyata penghuni neraka, maka dia mengamalkan di bagian akhir dari kehidupannya dengan amalan penduduk neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Waliyatubillah. Ini hadis sangat mengerikan bagi seorang yang selama ini berupaya untuk taat kepada Allah, dan sangat mengkhawatirkan kita. Jangan-jangan kita menjadi mereka. Kita capek-capek, atau kita dalam artian telah berupaya semampu kita untuk berbuat kebaikan, namun ujung-ujungnya
kita adalah penduduk neraka yang dimaksudkan dalam hadis. Waliyadzubillah. Hadis itu ikhwas sekalian perlu dijelaskan maknanya, dan di antara hal yang bisa menjelaskan maknanya hadis Sahal bin Sa'ad ini. Antum perhatikan potongan hadis ini yang lebih lengkap dan menerangkan kepada kita makna dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula," sesungguhnya seorang laki-laki, "la ya'malu bi amali ahlil jannah," ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, "fi ma yabdu linnas." Ini kata-kata yang perlu di stressing, ya, perlu diberikan tanda khusus di garis bawahi atau di garis atasi. "Fi ma yabdu linnas," yaitu menurut apa yang nampak bagi manusia. Jadi menurut penglihatan kita, pengetahuan kita, pengamatan kita, orang ini orang baik. Orang ini kerjanya selalu melakukan amalan-amalan penduduk surga. Orang ini orang soleh. Itu yang kita tahu. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang tersebut. Fima yabdulinas, menurut apa yang nampak bagi manusia. Lalu kata Nabi SAW, "Wa innahu lamin ahlin nar," pada sesungguhnya dia sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Wa ya'malu bi amali ahlin nar, dan akhirnya dan sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, fima yabdulin nas, menurut apa yang nampak bagi manusia, wa huwa min ahlil jannah, padahal dia nanti akan menjadi penduduk surga. Dan ini khos sekalian menunjukkan bahayanya persoalan niat. Bahwa kadang niat ini menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain. Bahwa kadang ada orang yang kelihatannya soleh, begitu baiknya, bahkan hampir seluruh kehidupannya adalah ketaatan, tapi itu menurut kita ternyata dia tidak ikhlas dalam beramal, riya. Dan sebaliknya, boleh jadi ada orang yang jatuh dalam berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, namun hatinya senantiasa sedih dan merintih, takut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik untuk bertobat dan berbalik, berubah keadaannya di penghujung kehidupannya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah persoalan hati, bahwa ini ternyata selama ini adalah riya. Kita sangka dia orang soleh, namun ternyata dia riya. Dan riya itu nanti ketahuan ujung-ujungnya, ya, ketahuan ujung-ujungnya. Dan ada saja orang nanti ketahuan nanti di hari kiamat, tapi sama saja tidak ada manfaatnya. Nanti ada yang ketahuan ujung-ujungnya, husnul khotimah, dan mungkin nanti ada di hari kiamat baru ketahuan. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang terkenal, 3 orang yang akan dijadikan penghuni neraka yang paling pertama, dan semuanya adalah beramal dengan amalan ahli surga sampai akhir dari kehidupannya, sampai akhir kehidupannya. Tapi Allah tidak mungkin ditipu, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati. Maka Allah mengatakan, wa qad qil, semua yang menjadi tujuanmu selama ini, kamu berjihad untuk dikatakan jagoan, mujahid, kamu berinfak untuk dikatakan dermawan, kamu menuntut ilmu untuk dikatakan seorang qari, seorang alim, itu semuanya sudah kalian dapatkan di dunia. Sudah habis seluruh impian-impian duniamu sudah kamu dapatkan, maka tidak ada lagi bagianmu kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan sekalian, hal ini juga perlu untuk diperhatikan terkait dengan masalah ini. Kemudian di antara hal yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan kaidah ini, ini termasuk masalah-masalah yang menjadi bagian akhir dari pembahasan kita, adalah dari kaidah yang mulia ini, khusus kalian, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka ini memberikan isyarat yang harus menjadi titik perhatian bagi para bapak-bapak, orang tua, wal murabbin, dan kita para murabbi, para ahli pendidik, para guru, para ustadz, para dai, para alim ulama,
dan para murabbi. Kata Syekh, intibahul aba wal murabbin. Apa itu? Masalah yang sangat penting, yang sangat-sangat penting, yang seharusnya dia perhatikan untuk suksesnya tarbiyah yang dia upayakan selama ini. Ya, kita sebagai orang tua terus berupaya mentarbiyah anak-anak kita, keturunan kita dan keluarga kita. Dan para murabbi juga demikian, guru, pendidik, murabbi, ya, dai dan seterusnya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bagi setiap kita para pendidik. Apa itu? Muhawalatu al-kashfi an muyulil mutarabbi. Seharusnya kalau kita tahu bahwasanya setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan khuliqalahu, apa yang telah ditakdirkan. Berarti manusia-manusia itu akan ada hal-hal yang mudah baginya. Berarti seorang murabbi, seorang bapak, seorang pendidik itu perlu muhawalah. Apa artinya muhawalah? Mengusahakan, mengupayakan al-kashf, menyingkap an muyulil mutarabbi. Apa muyulnya mutarabbi kita? Apa kecenderungannya? Apa minatnya mutarabbi kita? Mesti kita tahu. Mereka itu tidak sama. Fa kullun, setiap orang muyassarun lima khuliqa lahu. Maka kita sebagai pendidik harus mengetahui muyul mutarabbi kita. Wa ma'rifah jawanibil ibda' indahu. Kita harus tahu apa potensi-potensi yang perlu digali dari mutarabbi kita. Fa idza arafa hal murabbi sa'a fi tatwiriha lahu. Ketika kita tahu, ketika seorang bapak, ya, kita sebagai seorang bapak melihat anak-anak kita, kita akan tahu anak kita ini tidak sama modelnya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kecenderungannya begini. Walaupun kadang ada saja sebagian keluarga yang semua anaknya satu model, satu jenis, semua kecenderungannya satu. Tapi dalam banyak keadaan itu berbeda-beda. Sama dengan anak didik kita di kelas, anak didik kita di tarbiyah, halaqah-halaqah kita, dan umat secara umum yang kita bina dan yang kita tarbiyah, yang kita dakwai. Mereka-mereka itu berbeda-beda. Maka kita harus mengupayakan untuk mengenalinya. Dan inilah manfaatnya halaqah tarbiyah, ya. Karena tidak mungkin bisa kita kenali semua manusia. Karena itu perlu ada pertemuan-pertemuan, ada halaqah-halaqah yang kecil untuk mengetahui mereka-mereka itu. Di sini dikatakan ketika kita sudah tahu minat, kemampuan, bakat, kecenderungan, sarafa laha al-waqt al-akbar. Kita harus mengkhususkan waktu yang lebih besar untuk itu. Jadi kalau kita tahu ini si fulan kecenderungannya dengan menghafal umpamanya, kita khususkan untuk itu. Berikan perhatian yang cukup dalam masalah itu. Si fulan kemampuannya, bakatnya dalam bidang lain, selain bidang ilmu, maka kita berikan kepada dia porsi yang cukup untuk itu. Wal ihtimam al-ablaq, dan perhatian yang lebih besar. Dan setiap orang, kata Syekh, pasti ada hal yang bisa dia lakukan, kontribusi yang memberikan manfaat dalam bidang-bidang kehidupan setiap kita ini. Fa kullun, setiap kita. Maka ikhwan sekalian, yakinlah kita ini yang begitu banyak manusia, semuanya punya potensi. Maka ini yang perlu digali. Entah dia masing-masing kita atau para pendidik-pendidik. Ini tugas besar para pendidik. Karena itu sering dikatakan seorang pendidik itu jangan hanya sekedar memberikan maklumat saja, mentransfer ilmu yang pernah diketahuinya, tapi dia punya perhatian dan mesti dia menggali potensi dari mutarabbinya, anak didiknya, murid-muridnya. Sebagaimana orang tua jangan menjadikan kewajibannya yang paling penting sekedar memenuhi uang belanja dari anak-anaknya. Apa yang diminta diberikan, capek kerja untuk agar nanti besok anak minta uang jajan diberikan sesuai dengan yang dimintanya. Kita tidak pusing anak kita ini di sekolah gimana, apa kecenderungannya, apa bakatnya, apa kehebatannya. Ini diingatkan oleh Syekh. Jadi kita harus mengetahui semuanya itu. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Wa ma khalaqallahu syai'an abatha. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada di antara kita. Ya, jangan sampai ada di antara kita
yang mengatakan dia tidak punya potensi, dia tidak punya kehebatan, tidak punya keterampilan, pasti ada. Was-sa'id, dan orang yang bahagia yaitu orang yang bisa menyingkap bidang-bidang yang mampu dia memberikan sesuatu dalam bidang-bidang kehidupannya, dalam takhasusnya, spesialisasinya, dalam waktu yang cepat dalam umurnya. Ini juga memang ya, kadang kita terlambat tahu, kadang kita terlambat dalam menggali potensi kita, ya, nanti ketahuan akhirnya. Maka kata Syekh di sini, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, yang sejak awal bisa dia ketahui dirinya, sehingga sejak awal dia bisa arahkan, ya. Kan kadang kita berpikir seandainya sejak awal kita tahu si fulan ini mungkin sudah bisa jadi ulama, bisa menjadi orang yang berhasil, orang gini dan begitu. Summa sa'a fi tanmiyatihi wa idkaihi. Kemudian kalau sudah diketahui, maka dia akan berusaha untuk terus mengembangkan potensi itu dan menambah kecerdasannya. Dari mana dasarnya perkataan kita ini, pernyataan kita? Kata beliau, inilah sebenarnya rahasia keberhasilan merabbi paling sukses Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal ini dalam mentarbiyah umatnya dan para sahabatnya. Karena itu, lihatlah, beliau mempercayakan Thabit bin Qais untuk personal khutbah, untuk mimbar syair, penyair dipercayakan kepada Hasan, ya, Thabit bin Qais Asy-Syammas, ya, Al-Ansari, khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khatibnya Rasulullah. Kalau ahli syairnya Hasan bin Thabit. Kalau persoalan jihadnya, di sana ada Saifullah Al-Maslul Khalid bin Walid. Walaupun semua sahabat mujahidun, tapi ada jagoannya. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun hadis ini ada perbincangan tentang sanadnya, namun sebagian ulama menghasankannya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Juga Syekh Albani dalam beberapa kitab beliau mengisyaratkan tentang hasannya, dan sebagian ulama yang lain, walaupun ada perbincangan, tapi bagian akhirnya disahihkan, yaitu sabda Nabi SAW yang mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Manusia yang paling penyayang di antara umatku, yang paling penyayang kepada umatku, jadi umatku yang paling penyayang untuk umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang paling keras, paling tegas dalam urusan agama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang paling benar rasa malunya, malu pada tempatnya, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan paling qari' Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling ahli dalam bidang ilmu waris, harta warisan, ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan yang paling tahu hukum halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu beliau tutup sabdanya dengan, ala wa inna likulli ummatin amina wa inna amina hadil umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Setiap umat punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaannya umatku adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kalau ini hadisnya jelas sahihnya, bagian paling akhir, bahwa aminu hadil umma adalah Abu Ubaidah Amir ibnu al-Jarrah. Dan yang lain-lain masih ada. Yang di sana ada siapa? Ada Hudzaifah ibnu Yaman, sahibus sir. Ada muadzinnya khusus Bilal, dan yang lain-lainnya. Intinya beliau membagi-bagi dan mengarahkan para sahabat sesuai dengan bakat dan minatnya. Yuqal, katanya, konon Plato, ya, ahli filosof Yunani itu, pernah tanya kepada murid-muridnya tentang satu masalah yang tidak pantas, ya, pada waktu itu. Faqal lastu min ahliha. Maka ada murid yang ditanya,
dia mengatakan itu tidak cocok, saya bukan ahlinya dalam masalah itu. Falikulli turbah garsun, ya, setiap tanah itu ada yang bisa untuk menggalinya, untuk bisa menyemburkannya yang menjadi tanah yang produktif. Walikulli bina usun, dan setiap bangunan itu ada asasnya, ya, ada pondasinya. Artinya masing-masing punya kelebihan dalam masing-masing hal tersebut. Waqil, dan katanya, tasaffah tullaba ilmik kama tatasaffah khuttabah huramik. Tasaffah, apa artinya tasaffah? Buka-buka ya halaman bukumu, artinya kenali, kuasai murid-muridmu, tullaba ilmik, murid-muridmu yang menuntut ilmu kepadamu, sebagaimana kamu mau mengenali khuttabah huramik. Apa itu khuttabah huramik? Orang-orang yang melamar anak perempuanmu. Ya, kalau ada orang melamar anak perempuan kita tidak akan langsung terima. Kita mau telusuri siapa dia sebenarnya, di mana orang tuanya, gimana dia, gimana dan gimana. Maka seharusnya ahli hikmah mengatakan seharusnya gitu juga sikap kita terhadap murid-murid kita. Biar murid kita tidak mau melamar anak kita, ya. Murid-murid kita secara umum itu perlu untuk kita kenali siapa mereka, bagaimana potensinya, bagaimana kecenderungannya, dan hal-hal yang lain yang perlu untuk kita ketahui. Ini pesan kepada setiap kita, para murabbi dan pendidik. Yunus bin Habib pernah selalu mendatangi Khalil. Khalil ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, seorang ahli ilmu arud, ahli ilmu wazan syair yang terkenal ini, ya, di abad kedua Hijriah, wafat tahun 178 ya kalau tidak salah Hijriah. Beliau ini ahli arud, ilmu wazan syair itu, ya, yang mana basit, yang mana wafir, yang mana tawil dan seterusnya, bahar. Orang ini, Yunus ini merasa kesulitan, orang ini susah bisa memahami ilmu yang diberikan oleh Khalil. Maka Khalil ini sebenarnya sudah tahu kayak ini tidak berbakat ini untuk mengambil ilmu saya, tapi dia juga tidak sampai hati kalau bilang tidak usah belajar, kamu tidak punya bakat. Maka suatu hari Khalil mengatakan, sengaja bertanya, min ayyi bahrin qauli syair. Ini bahr apa ini, ya? Itu wazan syairnya, ya, apakah wafir atau basit atau tawil dan seterusnya. Ini syair ini kira-kira jenis wazannya apa ini? Apa itu syairnya? Sengaja beliau angkat contoh syair ini. Syair yang mengatakan, idza lam tastati syai'an fada'hu. Kalau kamu tidak bisa menguasai sesuatu, tinggalkan dia. Wajawizhu, pergilah tinggalkan, ila ma tastati, menuju sesuatu yang kamu sanggupi. Ya, jadi beliau kasih contoh ini. Akhirnya paham beliau, oh ternyata ini beliau maksudkan saya ini, ya, bahwa bukan beliau mau tanya ini jenis wazan apa sebenarnya, tapi beliau maksudkan saya bahwa kalau memang tidak ada bakat sini, maka tidak usah paksakan, pergi saja ke cari ilmu yang lebih tepat, ya. Ini penting juga ikhwas sekalian, ya, bahwa jangan kita berlama-lama, walaupun memang kadang ilmu juga perlu digali, ya, tidak boleh kita putus asa. Tapi masalah kecerdasan itu bukan satu-satunya sebab sampai orang bisa menguasai semua ilmu. Kadang ada orang kelihatannya sangat cerdas dalam ilmu-ilmu duniawi, namun susah sekali paham kalau belajar bahasa Arab, ya. Katanya cerdas, kuat hafalannya. Kalau dalam mungkin orang bilang cocok masuk ilmu kedokteran, dia bisa hafal semua itu buku-buku. Tapi kalau disuruh menghafal Quran tidak bisa, ya. Sebaliknya ada juga yang dikatakan ini kuat sekali hafalan Quran, ini cocoknya mungkin masuk kedokteran, ya. Tapi ternyata tidak bisa paham dan seterusnya. Dan ada orang yang bisa menguasai semuanya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Selama bisa kita sumbangkan apa yang kita minta untuk meraih ridha Allah, maka syukuri apa yang Allah bagi-bagikan kepada kita. Wa qila ikhtar kulla insani lil fan alladhi yastatibuhu. Hendaknya seseorang memilih untuknya bidang fan, ya, bidang yang paling dia sukai. Fa biqadri syahwatihi yakunu nafadhi fi, ya, sesuai dengan syahwatnya, kecenderungannya, minatnya, maka dia akan mampu. Jadi memang ilmu itu khususkan yang paling perlu dulu minat kita,
ya, semangat dan lalu bakat bisa akan digali setelahnya. Diriwayatkan dari Isa alaihissalam, beliau mengatakan la tadaul hikmah fi ghairi ahliha. Jangan kamu, ya kami bacakan saya langsung, ya waktu yang sudah terbatas. Beliau katakan, jangan kamu mencari hikmah pada bukan ahlinya, karena kamu akan mendolimi hikmah tersebut. Sebagaimana jangan kamu menghalangi hikmah pada ahlinya, karena kamu akan mendolimi mereka itu. Artinya berikan ilmu. Kalau ilmu itu cocok kepada si fulan, berikan, jangan kamu halangi mereka. Sebagaimana jangan kamu paksakan ilmu kepada seseorang yang tidak bisa menguasainya. Maka jadilah seorang at-tabib al-hadiq, seorang dokter yang cerdas, yang akan memberikan resep obat sesuai yang akan bermanfaat kepada sang pasiennya. Dan dalam apa yang kita sebutkan ini, khusus sekalian, termasuk hadis kita ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, senada dengan firman Allah, dan ini beliau sebutkan juga dalam qawaid Qur'aniyah, firman Allah Subhanahu wa taala, qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap orang sudah tahu tempat-tempat minumnya. Ya, setiap orang sudah tahu tempat minumnya. Artinya hendaknya setiap kita ini tahu diri, dia cocoknya di bagian mana, sehingga dia syukur kepada Allah dan puas terhadap pembagian Allah, tapi dia berupaya menjadi yang terbaik pada posisi yang dia tempati itu. Ya, kemudian maknanya adalah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan apa yang cocok baginya, dan sebagaimana juga kafir, orang kafir akan beramal sesuai dengan apa yang sesuai dengan jalan mereka. Kullu mri'in yushbihuhu fi'luhu ma yaf'al marhu fa huwa ahlu. Ya, jadi seseorang akan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan seseorang akan melakukan apa yang memang dia ahli baginya. Maka kata Syekh dalam bagian akhir dari penjelasan ini, beliau mengatakan, maka wahai orang yang mendapatkan taufik dari Allah, bacalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Maka beramallah, jangan sampai kamu putus asa, dan jangan sampai kamu, ini juga penting ya, ini yang paling penting, jangan ada sampai di antara kita mengatakan ketika diajak beramal soleh, diajak melakukan kebaikan, lalu dia mengatakan ana maktubun fil ashqiya, saya ini orang yang memang sudah tercatat takdir saya termasuk orang-orang yang celaka, orang yang sengsara, maka untuk apa saya beramal? Kawan sekalian, apakah Anda pernah mendapatkan tulisan dari Allah dan ketetapan dari Allah bahwasanya kamu termasuk orang-orang yang celaka? Apakah kamu pernah membaca namamu dalam lauh mahfuz bahwa kamu memang adalah penghuni neraka? Dan apakah kamu mendengarkan dan mengetahui bahwa malaikat pencatat waktu umur Anda di janin 120 hari, apakah Anda telah membaca di perut dan di rahim ibu Anda bahwa malaikat telah mencatat bahwa Anda adalah termasuk orang yang rugi? Tentu saja jawabannya tidak. Kita tidak mengetahui semuanya itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk pasrah dan siap-siap untuk menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Bahkan mari kita beramal, dan tugas kita adalah mari kita optimis, mutafailan bin najah, kita optimis bahwa kita akan berhasil, kita berprasangka baik kepada Allah, dan kita akan terus berupaya sekuat kita, sekemampuan kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan bermujahadah untuk meninggalkan semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, karena tidak ada yang bisa memaksa kita kecuali diri kita sendiri, dan tidak ada yang bisa menghalangi kita kecuali diri kita sendiri dan godaan-godaan dari syaitan. Maka mintalah bantuan kepada Allah dari musuh-musuhmu, dan jangan kita sampai putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Di sini sebagai penutup beliau mengutip dua firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-76,
wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan menambahkan kepada orang yang mencari hidayah. Dan firman Allah dalam surat Muhammad, wa atahum taqwahum, ya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang senantiasa berjalan di atas hidayah, zadahum huda, Allah akan menambah kepadanya petunjuk, dan Allah akan menambah kepadanya, mendatangkan kepadanya ketakwaan. Jadi kapan Allah melihat kesungguhan kita, Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menambahkan hidayahnya untuk kita semuanya. Beliau tutup dengan doa, Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikanlah kepada kami, jiwa-jiwa kami ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa-jiwa kami, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemiliknya dari hidayah tersebut dan tazkiyatun nufus tersebut. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah mudahkanlah kami untuk kemudahan-kemudahan, wa jannibna al usra, dan jauhkanlah kami dari kesulitan-kesulitan. Wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah sebaik-baik pemberi. La haula wala quwwata illa bik, tidak ada yang mampu, tidak ada daya kekuatan kecuali semata-mata datang darimu. Khulasatul qaidah, intisari dari kaidah ini ada 3. Pertama, at-tariqu ila Allah ta'ala hakadha, jalan menuju kepada Allah begini. Apa itu? Liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar fala tatawaqqaf. Siapa yang mau maju dan siapa yang mau mundur, maka jangan kita berhenti, teruslah maju menuju kemuliaan. Yang kedua, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, lalu kita merasakan mudah ketaatan itu, bahkan kita merasa cinta terhadap ketaatan dan selalu rindu terhadap ketaatan, fa'abshir, maka bergembiralah dan optimislah bahwa ada tanda-tanda kebaikan padamu, dan berilah dan teruslah jaga dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kunutuka min rahmatillah, putus asamu terhadap rahmat Allah adalah min a'dhami ahdafi iblis, itu adalah tujuan yang terbesar, target yang terutama yang dimunculkan oleh iblis al-la'in, laknatullah. Maka jamaah sekalian, teruslah optimis dalam kebaikan dan jangan kita pesimis lalu prasangka buruk kepada Allah, dan berharaplah kepada Allah menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Ini khas sekalian pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan-kebaikan hingga waktu untuk berjumpa dengannya. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.